Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Leviani dengan NPM F0G0240, kelas 1A, program studi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi dan hubungan sistem pernapasan dengan reproduksi. Sistem pernapasan pada manusia yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusunan sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut hidung dan partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke paring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada paring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui paring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang fungsinya mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju ke lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot latis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terlentang erat dan bervibrasi sangat cepat, sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan tidak begitu bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kensi lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergetar seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara yang di ujung berada bronkiolus.
Oksigen dari udara yang memasuki alveolus akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengaliri setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sistem pernapasan pada kehamilan. Struktur dan ventilasi beradaptasi karena kebutuhan vital dan maternal. Kebutuhan oksigen meningkat karena respon peningkatan metabolik rate, peningkatan massa payudara, uterus, kebutuhan janin, dan untuk mengeluarkan oksigen. Diafragma bergeser 4 cm pernapasan dada dan untuk menggantikan pernapasan abdomen. Meningkatkan estrogen akan mengakibatkan relaksasi ligamen tulang rusuk sehingga peningkatan ekspansi dada. Meningkatkan vaskularisasi di saluran napas bagian atas, kapiler membesar, edema dan hiperemi di bagian hidung, paring, laring, trakea, dan bronkus. Hidung tersumbat, mimisan, suara berubah, bisa infeksi. Gangguan membran timpani, tuba eustachius, gangguan pendengaran. Fungsi paru-paru kehamilan. Fungsi paru-paru ibu hamil bernapas lebih dalam. Tidal volume meningkat 30-40%. Frekuensi pernapasan tidak berubah atau sedikit meningkat 2 kali per menit. Kapasitas total paru agak menurun, meningkatnya diafragma perubahan dinding dada. Estrogen dan progesteron akan meningkatnya sensitivitas pusat pernapasan terhadap karbon dioksida atau hiperventilasi dan dyspnea. Fungsi pernapasan tidak terganggu, tetapi jika ada penyakit dapat meningkatkan keseriusan. Basal metabolic rate pada kehamilan. Yang pertama itu BMR meningkat setelah 4 bulan usai kehamilan, meningkatkan 15-20% pada eterin. Normal kembali dalam 5-6 hari. PP meningkatnya kebutuhan oksigen. Keseimbangan asam basa pada kehamilan. Peningkatan ventilasi sehingga terjadi alkoholis respirasi karena penurunan P karbon dioksida darah 27-32 mmHg, plasma bikarbonat agar menurun 18-31 MEq per liter sehingga terjadi peningkatan pH darah minimal atau lebih basah 7,40-7,45 P oksigen meningkatkan 104-108 mmHg. Diagnosis kadang-kadang tidak mudah karena ibu hamil tampak sehat, terutama dalam proses penyakit tenang. Kehamilan tidak banyak memberikan pengaruh terhadap cepatnya perjalanan penyakit TB paru. Banyak penderita tidak pernah mengeluh sama sekali. Keluhan yang sering ditemukan, batuk-batuk yang lama, badan terasa lemah, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, kadang-kadang ada batuk menahun dan berdarah sedikit di dada, keringat dingin di malam hari. Pada pemeriksaan fisik, mungkin didapat adanya romki basal dan kelainan bunyi. Sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.